President Trump is using his favorite tactic, tariffs, to pile pressure on Iran. And that strategy could reopen old wounds in America's trading relationship with China. Katanya Amerika Serikat berdiri di sisi demonstran, siap membantu. Tapi anehnya, di saat yang sama, Iran justru makin tercekik. Ekonomi runtuh, mata uang hancur, harga pangan melonjak, dan rakyat turun ke jalan. Bukan karena perang ataupun bencana alam, tapi karena sanksi. Sanksi yang justru diperkeras oleh Trump sendiri. Dan ini belum selesai, karena tekanan itu kini melebar ke seluruh dunia. China terseret, perang dagang berubah jadi ancaman militer. Korea Utara ikut buka suara, bahkan menyebut Amerika tak tahu malu di PBB. Sekarang, apakah ini benar-benar soal menolong rakyat atau wajah asli kekuasaan Amerika akhirnya terbongkar? Di depan publik, Donald Trump menampilkan wajah yang terdengar mulia. Ia bicara soal kebebasan, soal hak rakyat Iran, bahkan mengklaim Amerika siap membantu pendemo anti pemerintah Iran. Di Hamburg, Amerika sendiri pun masih terdapat orang-orang yang mendukung Trump untuk menyelamatkan rakyat Iran. Mereka berulang kali mengatakan, Presiden Trump support Iran. Bahkan di sosial media Truth ia menuliskan, Iran is looking at freedom. The USS stands ready to help. Kalimat itu terdengar heroik. Masalahnya, fakta di lapangan berkata sebaliknya. Karena di balik seruan menolong rakyat, ada satu kebijakan yang tidak pernah ia sebut. Sanksi ekonomi Amerika Serikat. Puluhan tahun sanksi dan justru diperkeras saat Trump berkuasa. Menurut laporan Al Jazeera, sejak Amerika keluar dari perjanjian nuklir 2015, Iran kembali dipukul dari segala arah. Ekspor minyak dipersempit, akses ke sistem keuangan global diputus, perdagangan dibatasi. Hasilnya nyata, nilai tukar rial ambruk ke titik terendah dalam sejarah. Harga pangan melonjak lebih dari 70%, daya beli rakyat turun, kelas menengah, tulang punggung ekonomi menghilang perlahan. Inilah ironi besarnya. Protes anti pemerintah yang hari ini diklaim Trump ingin ia tolong justru dipicu oleh kebijakan Trump sendiri. Tekanan ekonomi yang terus-menerus. Para akademisi bahkan menyebut yang paling menderita bukan elit politik, melainkan guru, pegawai, buruh, dan keluarga biasa. Mereka yang gajinya tetap, tetapi harga hidup terus melonjak. Jadi ketika Trump berkata ingin menolong rakyat Iran, pertanyaannya, menolong atau menekan sampai runtuh? Dan dari sinilah konflik itu tidak lagi berhenti di Iran. Di tengah krisis yang memicu protes, Donald Trump justru mengumumkan langkah baru, tarif tambahan 25% untuk setiap negara yang masih bekerja sama dengan Iran. Artinya jelas, bukan hanya Iran yang dihukum, tapi siapapun yang berbisnis dengannya. Langkah ini langsung mengubah konflik lokal menjadi konflik global, karena Iran tidak berdiri sendiri. Ia punya mitra, ia punya pembeli. Dan di antara semuanya ada satu negara yang paling terdampak, China. Karena China adalah mitra dagang terbesar Iran. Dan sejak titik inilah, dunia mulai menyadari ini bukan lagi soal sanksi, tapi pertaruhan kekuatan antara negara besar. Negara yang paling terdampak dari langkah Trump ini adalah China. Bukan kebetulan, China adalah pembeli terbesar minyak Iran. Sekitar 80% ekspor minyak Iran mengalir ke Beijing. Bagi Iran, ini adalah urat nadi ekonomi. Bagi China, ini adalah kepentingan strategis. Maka, ketika Trump
mengancam tarif 25% untuk siapapun yang bekerja sama dengan Iran. Pesannya jelas, China ikut ditekan. Beijing bereaksi keras, menolak sanksi sepihak, menegaskan tidak ada pemenang dalam perang dagang, dan memperingatkan Amerika bahwa tekanan semacam ini akan dibalas. Namun peringatan paling menggetarkan datang bukan dalam bentuk diplomasi biasa. Seorang elit strategis China, Victor Gao, menyampaikan pesan yang terdengar seperti ultimatum perang. China tidak akan menembak lebih dulu, tapi China tidak akan membiarkan tembakan kedua. Kalimat ini bukan retorika kosong, itu adalah bahasa pencegah militer. Gao menegaskan jika Amerika mencoba menghancurkan China, balasannya akan final. Ia bahkan menyebut kemampuan senjata strategis China, rudal antar benua yang mampu menjangkau seluruh dunia dalam hitungan menit dan menghancurkan target manapun tanpa bisa dicegat. If you have war, you will get war. If you want to destroy China, you will be destroyed. If you want to impose nuclear war on China, you will be wiped out by nuclear war. This is very serious. China's policy is very clear. China will not fire the first shot, but China will not allow you to fire the second shot. China will never allow the United States to launch a war against China, conventional or nuclear, without suffering devastating consequences. If you have not watched the Victory Day parade in Beijing on September the 3rd. Ya, pesannya sederhana tapi mengerikan. Jika ini perang, maka perang. Dan jika ini kehancuran, China tidak akan sendirian. Sejak titik ini, tekanan ekonomi berubah menjadi ancaman eksistensial. Dan dunia mulai sadar bahwa konflik yang diawali dari sanksi Iran telah menjelma menjadi pertarungan kekuatan global. Di saat ketegangan Iran dan China terus membesar, satu negara lain ikut angkat suara. Dan bukan dengan bahasa diplomatik, Kim Jong-un melalui misi Korea Utara di PBB mengecam Amerika Serikat secara terbuka. Washington disebut tidak tahu malu, dituding melakukan tindakan kriminal mengerikan, bahkan dinilai merendahkan keberadaan PBB itu sendiri. Dikutip dari CNBS Indonesia, menurut Pyongyang, yang seharusnya dibahas di PBB bukan Korea Utara, melainkan kejahatan Amerika Serikat di panggung internasional. Ya, ini bukan tuduhan ringan, ini adalah serangan langsung terhadap legitimasi global AS. Dan ada satu peristiwa yang membuat pernyataan ini terasa jauh lebih serius. Penangkapan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, oleh Amerika Serikat. Bagi Korea Utara ini adalah skenario terburuk yang menjadi nyata. Selama bertahun-tahun Pyongyang memperingatkan soal apa yang mereka sebut decapitation strike, operasi untuk menyingkirkan kepala negara demi menggulingkan sebuah rezim. Kasus Maduro dianggap bukti bahwa itu bukan lagi teori. Dampaknya langsung terasa. Kim Jong-un dilaporkan merombak sistem pengamanan pribadinya. 3 pejabat senior diganti. Fokus keamanan dialihkan pada ancaman drone dan serangan elektronik. Para analis menilai, ini menunjukkan satu hal penting. Ketegangan global kini sudah menyentuh level perlindungan kepala negara. Bukan lagi soal sanksi, bukan lagi soal tarif, tapi soal siapa yang bisa dijatuhkan dan siapa berikutnya. Dan ketika seorang pemimpin merasa perlu mengubah sistem keamanannya sendiri, itu berarti dunia sudah masuk ke fase yang jauh lebih berbahaya. Di Iran, rakyat turun ke jalan karena ekonomi runtuh, dan runtuhnya ekonomi itu dipicu sanksi. Di China, tekanan ekonomi berubah menjadi peringatan militer, karena sanksi tidak lagi menyasar satu negara, melainkan rantai perdagangan global. Di Korea Utara, Amerika dituding tidak tahu malu, merusak PBB, dan menciptakan presiden berbahaya lewat penangkapan kepala negara asing. Dan di balik semua itu, satu pola yang sama terus muncul, tekanan, ancaman, pemaksaan, atas nama kebebasan, atas nama keamanan, atas nama kepentingan nasional. Masalahnya, dunia hari ini tidak lagi homogen atau satu arah. Ketika satu negara merasa berhak menghukum siapapun, menekan siapapun, dan menyingkirkan siapapun, negara lain tidak lagi diam. China bersuara, Korea Utara bersiaga, Iran bertahan, dan blok-blok global mulai saling menatap bukan sebagai mitra, melainkan lawan. Inilah titik paling berbahaya dari semuanya. Bukan saat perang dimulai, tapi saat kepercayaan dunia runtuh. Karena ketika hukum internasional dianggap bisa dipilih,
ketika PBB dilemahkan, dan ketika sanksi dijadikan senjata utama. Maka konflik besar bukan lagi soal jika, melainkan soal kapan. Dan mungkin yang sedang kita saksikan hari ini bukan sekedar krisis Iran, bukan sekedar perang dagang, bukan sekedar adu retorika, tapi awal dari dunia yang jauh lebih keras di mana satu kesalahan saja bisa menyalakan api yang tak bisa dipadamkan.